Dari foto-foto di internet, tempat ini kelihatan megah banget. Bahkan banyak yang bilang ini salah satu wisata keluarga yang lagi ramai di Banjarbaru. Tapi setelah kami datang langsung ke Alaska Park, jujur aja, ada beberapa hal yang bikin ekspektasi kami berubah. Dengan harga tiket yang nggak jauh beda dari tempat wisata lain di Banjarbaru, apakah Alaska Park benar-benar layak dikunjungi? Di video ini kita bakal lihat realitanya langsung, tanpa ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, dan mari kita explore. Halo Sobat Eksplorasi, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selamat datang kembali di channel Eksplorasi Archipelago, tempat kita menjelajah berbagai destinasi wisata, perjalanan, dan pengalaman seru dari berbagai sudut Nusantara. Di video kali ini, kita sedang dalam perjalanan menuju salah satu tempat wisata keluarga yang cukup ramai dibahas di Banjarbaru, yaitu Alaska Park Banjarbaru yang berlokasi di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari foto-foto dan video yang beredar di media sosial, tempat ini terlihat cukup menarik dan punya banyak spot wisata keluarga. Tapi, apakah realitanya benar-benar sesuai ekspektasi? Yuk ikuti perjalanannya dan kita lihat langsung bagaimana suasana sebenarnya di Alaska Park Banjarbaru. Nah, Sobat Eksplorasi, di sebelah kiri kita ini ada salah satu tempat wisata yang sebelumnya pernah kita eksplor juga, yaitu The Legenda Banjarbaru. Buat teman-teman yang belum sempat nonton videonya, nanti bisa langsung klik link yang muncul di pojok kanan atas atau cek di playlist channel Eksplorasi Archipelago ya. Dan menariknya lagi, tujuan kita hari ini ternyata nggak jauh dari sini, yaitu Alaska Park. Jadi, apakah tempat wisata yang satu ini bakal sesuai dengan ekspektasi kita? Yuk kita lihat langsung suasananya. Aku tak selalu tahu kemana arah yang ku tuju. Kadang jalan lebih paham daripada kepala dan ragu. Lampu kota tertinggal. Sekarang akhirnya kita sudah sampai dan masuk ke Alaska Park Banjarbaru. Untuk biaya parkir mobil di sini dikenakan tarif Rp10.000 per unit. Sementara untuk tiket masuk kami bertiga totalnya Rp130.000. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman, biaya tersebut merupakan tiket masuk area wisata aja. Jadi belum termasuk fasilitas atau wahana permainan di dalamnya. Dengan harga segini, tentu muncul pertanyaan, kira-kira pengalaman wisata di sini bakal sebanding nggak ya dengan biaya yang kita keluarkan? Yuk kita eksplor lebih dalam. Jadi doa, aku belajar dari jarak, bawa pulang tak selalu, tak semua harus. Nah, seperti yang sempat kita lihat di loket tiket tadi, sebenarnya di Alaska Park juga tersedia beberapa pilihan tiket terusan. Untuk tiket terusan reguler, harganya sekitar Rp120.000 per orang yang sudah termasuk tiket masuk dan 8 wahana permainan. Selain itu, ada juga tiket terusan plus dengan harga sekitar Rp180.000 per orang yang mencakup 8 wahana tadi ditambah 7 wahana lainnya. Tapi untuk kunjungan kali ini, kita memutuskan untuk ambil tiket masuk biasa dulu ya teman-teman, sambil lihat suasana dan mengenal lebih dekat Alaska Park. Maklum, ini juga jadi pengalaman pertama kami datang ke sini.
Jadi kita mau eksplor pelan-pelan dulu. Sekalian melihat apakah tempat ini sesuai dengan ekspektasi atau justru ada hal yang berbeda dari bayangan kita. Tak semua harus hebat, kadang cukup terus melangkah, meski pelan dan seadanya. Di jalan ini aku belajar menerima yang datang dan pergi, tetaplah menjelajah kata hati, karena Nah, ini dia beberapa wahana yang ada di Alaska Park. Mulai dari trampolin, komedi putar, biang lala, sampai kora-kora. Kalau dilihat secara langsung, kami pribadi punya kesan yang sedikit berbeda dibanding ekspektasi awal. Dari tampilan visual dan kondisi yang kami lihat hari ini, beberapa wahana terasa cukup sederhana untuk ukuran tempat wisata dengan harga tiket seperti ini. Tapi tentu saja ini murni pendapat dan pengalaman pribadi kami saat pertama kali berkunjung ke sini ya teman-teman. Untuk soal kenyamanan dan bagaimana kesan tempat ini menurut kalian, coba tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang pernah ke sini juga. Jujur, kesan pertama kami melihat beberapa wahana di sini terasa lebih ke suasana hiburan sederhana dibanding taman bermain modern yang sebelumnya sempat kami bayangkan dari foto-foto di media sosial. jalan punya cerita tak apabila. Ini dia daftar harga untuk wahana permainan yang tersedia di Alaska Park. Nggak perlu kita sebutin satu persatu ya teman-teman. Langsung aja dilihat di layar. Siapa tahu bisa jadi gambaran buat kalian yang berencana datang ke sini. Jadi, kalau kalian memilih tiket masuk biasa seperti kami hari ini, tenang aja. Tiket wahana permainan tetap bisa dibeli secara terpisah di sini. Tinggal disesuaikan aja mau coba wahana yang mana dan tentu aja menyesuaikan kondisi dompet masing-masing. Yang penting liburan tetap seru ya. Tapi jangan sampai pulangnya malah bikin dompet ikut berteriak. Berhenti, menarik napas sebentar saja. Di jalan ini aku mengerti, aku hidup bukan. Wah, di area ini kita juga menemukan sebuah replika kastil yang cukup mencuri perhatian. Sekilas tampilannya memberi nuansa seperti kastil di negeri dongeng. Dengan menara-menara tinggi yang membuat suasananya terasa cukup menarik untuk dijadikan spot foto. Kalau dilihat dari desainnya, vibes-nya sendiri mengingatkan pada kastil ala film-film fantasi yang sering kita lihat di layar kaca. Buat kalian yang suka foto-foto atau cari background yang estetik, area ini lumayan menarik buat masuk daftar spot favorit kalian. Tiba ada hujan yang menyapa di kaca helm yang buram. Ada sunyi yang bicara saat aku jauh dari keramaian. Aku simpan cerita kecil di Ternyata nggak semua wahana di sini berbayar loh. Ada juga beberapa area yang bisa kita nikmati tanpa tiket tambahan. Salah satunya Dino Forest dan juga Ghost Forest. Nah, daripada penasaran, yuk kita lihat dulu seperti apa suasananya. Siapa tahu malah jadi hidden gem di Alaska Park. Kalau Dino Forest sih masih aman ya. Ketemu dinosaurus nggak bikin jantung copot. Tapi kalau buat Ghost Forest, kayaknya kita skip dulu deh. Biar makhluk-makhluk di dalam tetap hidup tenang tanpa gangguan adanya kita. Patung-patung ini dino nih Soki. waktu bukan tentang sejauh apa, tapi seberapa jujur aku melaju. Jika nanti aku lelah, jika Oh gerak. mulai Dino sampai, ya. aku ingat alasan Encok, Pak. pergi, bukan untuk lari tapi mencari. Di jalan Enggak, lebih bagus ini tahun aku ini lah. belajar menerima yang datang dan pergi, tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita tak apabila aku berhenti.
kita lanjut kemana lagi ya? Ternyata tempat ini lumayan luas juga. Dan masih banyak hal menarik yang bisa dieksplor satu persatu. Yang cukup menarik perhatian, di sini juga ada beberapa replika bangunan dan ikon religi dari berbagai budaya dan kepercayaan. Mulai dari replika Ka'bah, gereja, pura, vihara, sampai kelenteng juga ada di area ini. Lumayan unik juga ya. Jadi pengunjung bisa sekalian lihat berbagai spot dengan nuansa yang berbeda. Nah, buat kalian yang mungkin tim anti capek atau lagi mager kayak kami sekarang, tenang aja. Di sini juga tersedia penyewaan sepeda listrik dengan tarif sekitar Rp50.000 per jam. Lumayan banget buat keliling area Alaska Park tanpa harus bikin kaki protes duluan. Jadi eksplorasinya tetap jalan, tenaga tetap aman. Tak selalu tahu kemana arah yang ku tuju. Kadang jalan lebih paham daripada kepala dan ragu. Lampu kota tertinggal, suara mesin jadi doa. Aku belajar dari jarak bahwa pulang tak selalu rumah. Tak semua harus cepat, tak semua harus hebat. Kadang cukup terus melangkah, meski pelan dan seadanya. Di jalan ini aku belajar menerima yang datang dan pergi. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. Tak apabila aku berhenti menarik nafas. Oke, sobat eksplorasi, setelah melihat langsung suasana Alaska Park Banjarbaru, menurut kami tempat ini punya konsep yang cukup menarik dan area yang ternyata luas juga. Ada cukup banyak spot foto, beberapa area tematik, hingga pilihan wahana yang bisa dicoba sesuai selera dan budget masing-masing. Tapi kalau berbicara soal ekspektasi pribadi kami, jujur ada beberapa bagian yang terasa sedikit berbeda dibanding bayangan awal setelah melihat foto dan informasi yang beredar sebelumnya. Terutama untuk area wahana, kami pribadi merasa pengalaman yang ditawarkan mungkin akan terasa berbeda bagi setiap pengunjung, tergantung tujuan datangnya juga. Kalau kalian suka tempat untuk jalan santai, foto-foto, atau liburan keluarga ringan, Alaska Park mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau tujuan utamanya mencari pengalaman wahana, permainan yang lebih banyak atau lebih variatif, mungkin kalian bisa mempertimbangkan dan membandingkan dengan destinasi lain sesuai kebutuhan. Tentu ini semua murni pengalaman dan pendapat pribadi kami saat pertama kali datang ke sini. Bisa jadi pengalaman kalian nanti berbeda juga. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku hidup bukan hanya tiba. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani perjalanan kita hari ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk terus dukung channel Eksplorasi Archipelago agar semakin semangat menghadirkan perjalanan dan eksplorasi seru berikutnya. Dan jangan lupa juga tombol hype-nya dipencet ya, biar video ini makin semangat menjelajah ke lebih banyak penonton. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Alaska Park Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.